Pemirsa, Korlantas Polri menyatakan bahwa malam puncak arus balik gelombang kedua pada ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta terpantau lancar seiring berakhirnya masa libur Lebaran. Dalam pantauan drone terlihat di res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, Karawang, Sabtu malam masih terkendali tanpa penumpukan signifikan. Meski demikian, kepadatan masih terjadi di jalur arteri, terutama di Pantura dan jalur selatan, namun telah diantisipasi oleh polisi di lapangan. Hingga Sabtu malam, sisa kendaraan yang belum kembali ke Jakarta diperkirakan sekitar 15% dan diprediksi tidak akan terjadi lonjakan signifikan. Rekayasa lalu lintas akan terus dilakukan secara situasional dengan prioritas keselamatan dan kelancaran arus balik pemudik. Pemirsa, ribuan kendaraan pemudik sepeda motor dan roda 4 yang hendak kembali ke ibu kota Jakarta dan wilayah Jabodetabek Sabtu malam terus membanjiri ruas jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Ya, pemirsa, kepadatan ribuan kendaraan pemudik ini terjadi sejak Sabtu siang dan terus berlanjut hingga malam hari. Volume kendaraan didominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi yang datang dari berbagai daerah dari jalur Trans Jawa dengan pola pergerakan secara bergelombang yang membuat arus lalu lintas menjadi padat merayap. Tak hanya sepeda motor dan mobil pribadi, truk memadati ruas jalur arteri Karawang. Kondisi ini menambah beban kepadatan lalu lintas terutama di sejumlah titik persimpangan dan akses masuk kawasan industri yang ada di sekitar Karawang. Sementara itu, aktivitas arus balik di Pelabuhan Bakauheni Lampung mengalami peningkatan. Kendaraan pemudik yang akan menyeberang menuju Pulau Jawa terus berdatangan sejak Sabtu malam hingga Minggu dini hari. Meski meningkat, arus lalu lintas di Bakauheni terpantau masih ramai lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi ketika kendaraan bergantian masuk ke dalam kapal. Dalam kurun waktu 20 jam terakhir, lebih dari 52.000 penumpang telah kembali ke Pulau Jawa dengan jumlah kendaraan yang menyeberang mencapai 13.500 unit kendaraan. Dan untuk memantau situasi arus balik, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Salam Pulungan di Pelabuhan Bakauheni dan Naura Syafika di Gerbang GT Cikatama. Kita sapa lebih dulu Salam. Bagaimana Salam kondisi gerbang Pelabuhan Bakauheni pada pagi ini? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung terpantau ramai lancar dan mulai terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan. Dan memang ini berbeda situasinya kalau kita bandingkan pada hari-hari sebelumnya, terutama pada waktu pagi hari yang memang arus lalu lintasnya ini cenderung lebih sepi ataupun juga lengang. Karena memang hari ini masih menjadi tren dari peningkatan ataupun juga puncak arus balik Lebaran 2026 yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak PT SDP per hari kemarin dalam kurun waktu 20 jam ini tercatat ada lebih dari 52.000 penumpang yang telah kembali ke Pulau Jawa di momen arus balik ini, di mana jumlah ini meningkat kurang lebih 15% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Sementara untuk kendaraan sendiri juga mengalami peningkatan sebesar 7% di angka kurang lebih 13.500 kendaraan. Dan dapat kami informasikan juga bahwa untuk mekanisme dari pelayanan untuk mengurai kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini dari pihak PT SDP, kemudian juga dari Kementerian Perhubungan dan juga sejumlah stakeholder yang terkait ini masih memperlakukan rekayasa lalu lintas berupa dari delay system, kemudian juga ada buffer zone yang tersedia di rest area kilometer 20B dan juga 49B, di mana nantinya pada rest area tersebut akan diberikan stiker berwarna hijau bagi kendaraan yang sudah memiliki tiket dan juga akan melakukan penyeberangan. Sementara untuk kendaraan yang diberikan stiker berwarna merah ini adalah kendaraan yang belum mempunyai tiket dan juga tidak mengarah ke pelabuhan, sehingga ini bisa mengurai kepadatan lalu lintas yang akan mengarah ke kawasan Pelabuhan Bakauheni Lampung ini. Dan memang untuk single tarif sendiri sudah tidak diberlakukan sejak pukul 12 malam hari tadi. Artinya untuk hari ini sudah lalu lintasnya ini terpantau normal, namun memang belum ada informasi secara pasti apakah nantinya untuk single tarif ini akan diperpanjang, mengingat untuk hari ini masih menjadi
puncak arus balik Lebaran 2026 yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda bahwa memang informasi ataupun juga kepadatan lalu lintas ini terjadi pada waktu gelap. Ini memang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir ya. Memang untuk tren dari peningkatan jumlah volume kendaraan terjadi pada waktu gelap karena memang masyarakat nampaknya ini menghindari panas terik matahari yang terjadi di kawasan sekitar pelabuhan. Ya memang kalau dari pantauan kami di lapangan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir ini, terutama juga di Pelabuhan Merak ataupun juga di Pelabuhan Bakauheni Lampung, itu cuacanya cenderung panas terik bahkan di atas 30 derajat Celcius yang membuat masyarakat ataupun juga pemudik ini enggan untuk keluar dari kendaraannya. Dan memang tren dari peningkatan jumlah volume kendaraan masih akan mengalami peningkatan seiring memang sudah habisnya masa libur Lebaran di periode 2026 ini, terutama di waktu libur Lebaran. Cikal. Terima kasih atas informasinya. Kita ke Naura Syafika. Naura, bagaimana situasi terkini di Tol Cikatama? Ya, selamat pagi Cikal dan juga pemirsa. Pagi hari ini arus lalu lintas balik Lebaran 2026 di gerbang tol Cikatama terpantau ramai dan juga lancar. Kalau kita melihat dari data yang diberikan dari tanggal 21 hingga di hari ini kami melaporkan memang total sudah ada lebih dari 471.000 kendaraan dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Dan di pagi hari ini masih merupakan puncak dari arus balik Lebaran 2026 yang diperkirakan memang akan terus bertambah untuk volume kendaraannya seiring berjalannya waktu di sore hari kemudian juga di siang hari. Dan kalau kita melihat untuk kendaraan pribadi mendominasi berplat B bersama dengan bus antar kota, di mana untuk antisipasi yaitu dari kemacetan juga sudah dilaksanakan dari kemarin hari, yaitu di antaranya ada one way lokal yang dimulai dari kilometer 263 hingga ke kilometer 70 lalu dilanjutkan dengan adanya kontraflow kilometer 70 hingga kilometer 47. Namun sebagai informasi untuk kontraflow ini bersifat situasional melihat dari kondisi arus lalu lintas. Sekiranya kalau terjadi kepadatan atau kemacetan maka untuk kontraflow nantinya akan diberlakukan kembali. Dan memang kalau misalnya dari one way lokal ini menyisakan satu lajur saja untuk pemirsa ataupun pemudik yang mau kembali ke arah Jawa. Jadi memang agak sedikit keterlambatan di titik untuk yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa. Namun pastinya dari pihak Jasa Marga ini sudah menyiapkan antisipasi lain ya sekiranya ada terjadi kepadatan dan juga kemacetan. Di antaranya ada total 26 gardu tol untuk melayani para pemudik dari arah tol Trans Jawa menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Cikatama. Dan dari kemarin kami memantau memang yang menjadi salah satu permasalahan adanya antrian cukup panjang di gardu tol itu dikarenakan untuk para pemudik ini biasanya sering kekurangan saldo e-tol sehingga harus melakukan top up terlebih dahulu dan memakan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan antrian yang panjang di gardu tol. Sehingga disarankan dan juga dihimbau untuk para pemudik ini yang ingin melakukan perjalanan balik ke Jakarta ataupun balik ke Jawa ini baiknya melakukan atau top up terlebih dahulu dan pastikan untuk nominalnya cukup sehingga tidak menyebabkan antrian yang panjang. Dan seperti yang kita ketahui bersama memang untuk esok hari ini berbagai aktivitas baik dari sekolahan ataupun perkantoran ini juga sudah mulai melakukan aktivitasnya masuk kembali sehingga memang di hari ini pun kita masih memantau nantinya apakah akan ada kemacetan atau kepadatan di puncak arus balik Lebaran 2026. Cikal, kembali ke studio. Terima kasih Naura atas informasinya dari gerbang tol Cikatama dan sebelumnya ada rekan Salam Pulungan dari Pelabuhan Bakauheni. Rekan-rekan selamat bertugas kembali. Pemirsa, Korlantas Polri menyatakan malam puncak arus balik gelombang kedua di ruas tol Trans Jawa menuju Jakarta terpantau lancar. Hal tersebut diungkapkan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho usai meninjau res area kilometer 62 tol Jakarta Cikampek Sabtu malam. Langsung dipimpin oleh Bapak Kapolri, tadi kami mendampingi beliau memastikan untuk arus balik khususnya Bakauheni ke Merak cukup bagus, terkendali, tidak ada penumpukan. Beliau sangat senang sehingga memerintahkan kami untuk memantau arus balik khususnya di Alteri. Alteri tadi saya memerintahkan 2 PJU kami untuk cek Alteri. Alteri memang cukup padat, tetapi sudah kita kelola dengan baik. Pak Kapolda, Pak Kapolres, Pak Kasat